Berarti sangat mungkin sebenarnya ya kalau kita mengkombinasikan antara fundamental dan teknikal, nggak usah saklek banget. Apa ibaratnya kan banyak juga nih yang ngira fundamental Hmm. paling benar, teknikal paling benar gitu. Sebenarnya Hmm. bisa aja dikombinasikan antara keduanya ya. Saya sih cukup sering, jujur ya, saya sih sendiri cukup sering untuk mengkombinasikan keduanya. Ya, technical analysis membantu dalam hal apa sih? Membantu dalam hal tadi efisiensi untuk entry point dan juga exit point. Jadi kalau misalkan itu kalau misalkan dalam hal posisi beli ya, kalau misalkan kita mau nyicil gimana? Berarti kan kita tinggal hitung nih, misalkan margin of safety-nya berapa dan di harga berapa kan? Berarti kalau lebih kita nggak boleh nyicil lebih tinggi dari itu gitu loh. Nah, terus kemudian pertanyaannya timing entry di mana? Ya udah tinggal nyicil aja di demand area. Kalau dalam hal taking profit gimana? Kita bisa optimalkan juga. Contoh misalkan sahamnya lagi naik tinggi nih, lagi uptrend, trennya belum patah. Ya meskipun sudah kena target area harga wajarnya misalnya, kita masih boleh hold gak? Ya, jawabannya masih boleh. Kenapa enggak gitu kan? Orang teknikalnya masih bagus kok. Kecuali kalau misalkan memang teknikalnya udah jelek, ya udah baru exit. Itu sih yang biasa saya lakukan. Jadi nggak harus saklek. Ya udah fundamental garis keras aja enggak. Karena kan kita punya uang yang limited ya sebagai investor retail, uang kita kan terbatas. Pertanyaannya adalah gimana kita bisa mengoptimalkan uang yang kita punya tadi gitu loh. Ya salah satunya dengan hal kita combine aja dengan analisis teknikal. Kenapa enggak gitu kan? Nah, berarti itu salah satu cara atau strateginya Ko Wilson untuk memaksimalkan portofolio ya, Ko ya. Ya, Kalau misalkan kecuali bisa kan kecuali uang kita tinggal nyetak ya. Kalau uangnya tinggal nyetak beli aja terus kan. ada batasnya ya. Oke. Kalau strategi lain kira-kira dari Ko Wilson biasanya gimana nih untuk memaksimalkan portofolionya biar lebih efisien kayak tadi yang Ko Wilson sebutkan? Oke, kalau investasi overall itu sih tadi udah aku spill semua. Sekarang kita bicara ke trading ya. Kalau misalkan ke trading atau trading jangka pendek, otomatis teman-teman harus cek dulu marketnya seperti apa kan sekarang. Itu yang pertama. Kalau misalkan marketnya lagi sideways, ya udah kita copet-copet kecil-kecil. Kalau misalkan lagi uptrend, ya udah kita mulai agak agresif. Kalau misalkan lagi downtrend, ya kita mulai agak menurunkan porsi kita. Jadi itu dari hal money managementnya dulu. Iya. Kemudian kita beralih ke yang namanya cari winning stocknya. Kira-kira saham apa nih yang memang lagi ada inflow dan inflow tersebut menetap gitu ya. Inflow tersebut stay. Jadi ya bukan inflow yang kayak saham gorengan ya, inflow yang memang dia cuma di sana sehari, besoknya inflow-nya hilang gitu kan. Nextnya kita cari saham-saham tersebut ya bisa dibantu dengan apa? Bisa dibantu dengan indikator misalnya. Jadi indikator itu tools ya atau alat bantu untuk memudahkan teman-teman dalam hal misalkan screening. Bukan bukan the best tool lah. Maksudnya bukan kayak oh pakai indikator ini pasti cuan, jawabannya enggak. Lebih karena untuk membantu teman-teman atau mengguide teman-teman dalam hal screening saham tadi gitu kan salah satunya. Jadi kemudian yang kedua tadi kita nyari saham yang ada inflow. Yang ketiga apa kalau trading? Yang ketiga adalah kita maksimalkan namanya risk versus reward kita ya. Jadi kalau misalkan kita entry ya udah kita entry yang misalkan risknya rendah dengan reward yang mungkin maksimal. Sama mungkin yang terakhir adalah lebih ke arah ini sih ya, manfaatkan momentum-momentum rebound yang kecil. Ya, jadi kalau misalkan kita tetap bisa kok trading di berbagai kondisi market ya, mau kondisi market lagi sideways, ya uptrend atau downtrend, ya cuma pertanyaannya adalah tinggal strategi kita, ya kita adjust dong tadi position sizing dan segala macamnya. Itu sih overall kalau untuk trading dan juga invest yang aku lakukan. Jadi kalau invest aku tetap nyicil saham yang masih masuk area beli ya di combine dengan technical. Nah kalau misalkan trading ya udah kita nyari yang ada inflow dong yang lagi rame. Karena kan transaksi IHSG naik pasti ada sektor yang lagi rame kan. Ya udah kita manfaatin itu aja. Kayak kemarin uh, sempat tuh ada berita ya di mana kasus COVID mulai naik kan di Malaysia atau Singapura. Sektor apa tuh yang kemarin tiba-tiba ngerespon? Lah sektor ini dong apa? Healthcare ya. KF, IRA, INAF, aku bisa sebut namanya ya, banyak banget ya. Dan kalau misalkan amit-amit ya itu kejadian lagi di Indonesia, ya kita tentunya nggak pengen lah ya itu kejadian lagi kan. Ya berarti otomatis kita bisa lari kemana ya ke sektor healthcare tadi, gitu ya. Jadi tetap di berbagai kondisi market tetap akan ada sektor yang perform. Cuma teman-teman harus ya sabar aja. Kalau misalkan trader harus jeli lah, ibaratnya cari duitnya pindah kemana gitu. Sama manajemennya tadi ya, Ko ya. Karena Ya, nggak setiap hari juga kita harus trading dan nggak harus betul, all in ya, Ko ya. betul. Kalau misalkan lagi nggak ada
nggak ada setup yang menarik ya kita nggak usah entry juga nggak apa-apa kok. Ya ketimbang kita cut loss dan rugi, ya better kita nggak ngapa-ngapain kan. Oke, ini kan tadi kalau Nelson udah sempat bahas sedikit debat capres nih yang bentar lagi akan jalan nih. Aku mau tanya dikit dong kok, berdasarkan histori yang udah nih, biasanya pengaruhnya pemilu terhadap IHSG kayak apa sih kok? Oke, ini sebenarnya kalau kita compare ya antara pemilu tahun ini dengan dua pemilu terakhir 2014 dan 2019 itu agak beda ya. Kalau teman-teman cek 2014 dan 2019 itu pasangannya cuma dua ya teman-teman calonnya. Itu lagi gitu kan. Dan most likely kita udah tahu siapa yang menang. Ini pengalaman pribadi ya. Jadi dua pemilu sebelumnya most likely itu kita udah tahu siapa yang menang sebenarnya. Jadi memang pada saat itu secara respon ya biasa-biasa aja lah. Memang ada respon di tahun 2014 ketika Jokowi naik gitu kan. Itu duitnya lari ke sektor konsumsi kan. Tahun 2019 biasa aja gitu kan karena memang perpanjangan lah ya ibaratnya perpanjangan periode. Nah di tahun 2024 ini agak beda kan, dimana teman-teman cek ada tiga calon dan tiga-tiganya pun programnya beda-beda dan variatif ya. Ada yang mau fokus ke pangan, terus kemudian ada yang mau fokus ke IKN ibu kota negara, terus kemudian lagi fokus ya mau ke hilirisasi industri, ada juga yang fokus ke Indonesia menjadi negara pariwisata dunia. Ya nanti mungkin di jam 7 malam ya kalau nggak salah sekitar 4 menit lagi teman-teman bisa cek tuh. Oh itu pasti seru banget. Masing-masing capres adu program ya dan tentunya kita harap yang menang ya yang terbaik lah ya tentunya. Terus kemudian yang saya harapkan juga adalah pasti sektoral itu udah pasti. Jadi ketika capres tersebut menang pasti kan ada dong sektoral intinya ibaratnya. Dia mau genjotnya di bagian mana nih? Nah, itulah momentum kita sebagai investor untuk dapat meraup cuan lebih banyak. Kurang lebih kayak kasus 2014 ketika Jokowi naik. Fokusnya di pembangunan, konstruksi gila-gilaan, yaitu teman-teman bisa cek aja harga saham ya kayak karya-karya itu dari harga berapa sampai hampir 2000 ya kalau nggak salah pada saat itu. Dan bukan nggak mungkin nanti ketika 2024, ketika sektoralnya ada lagi yang bagus, naik lebih tinggi lagi. Ya, why not kita manfaatin momentumnya. Berarti tetap harus jeli sama update-update terkini ya, kayak juga nanti visi misi apa yang akan dibawakan oleh capres kita. Silakan kawan-kawan di sini analytical thinkingnya jalan. Kira-kira sektor apa yang akan membawa cuan buat kita? Ya. Daripada kita debat sama kiri kanan, mending kita bisa ya kok ya. Betul. Oke. Buat lebih baik kita bersatu nyari cuan ya. Betul. Buat bisa yang mau tanya boleh silakan ditanya di kolom komen ataupun di kolom Q&A. Nanti akan aku tanyakan ke Nelson. Sebelum kita ke pertanyaan teman-teman, kok aku mau tanya pertanyaan terakhir dari aku. Kira-kira menurut Nelson nih, boleh nggak di-spill sedikit outlook market kita di 2024? Nelson melihatnya akan seperti apa? Oke, untuk 2024 ada beberapa agenda besar ya bagi market kita. Tadi kita sudah bahas sedikit. Yang pertama adalah tentang pemilu. Back to the point yang tadi bahwa siapapun capres atau cawapres yang menang akan ada sektoral unggulan. Jadi teman-teman bisa cek dan fokus ke sektor itu. Ya, bisa jadi ke IKN ataupun misalkan sektor pangan tadi dan sebagainya. Kemudian agenda kedua yang besar juga adalah IKN. Jadi siapapun capres yang menang, IKN itu tetap harus dilanjutkan. Karena memang sudah tertera pada undang-undang juga ya, bahwa itu akan tetap dilanjutkan. Ketika IKN dilanjutkan, ya udah, itu kan udah pasti bagi-bagi kue itu antara perusahaan misalkan konstruksi, properti, semen dan juga turunan-turunannya kan. Itu bisa jadi opsi juga. Kemudian yang selanjutnya adalah EBT ya, energi baru terbarukan. Di mana kelihatan juga pemerintah itu kayaknya cukup serius di sektor EBT tadi. Ya beberapa gebrakan dilakukan, salah satunya adalah bursa karbon yang udah jadi dan itu juga sudah menjadi laba ya atau misalkan pendapatan ya meskipun jumlahnya nggak gitu gede tapi lumayan lah kayak emiten ya. Salah satunya adalah Pertamina Geothermal, kalau nggak salah dia dapat, aku lupa nggak ya, 11 miliar ya dari transaksi bursa karbon tersebut ya. Itu kan lumayan, 11 M bisa buat bayar hutang dan sebagainya. Tentu itu akan menarik. Kemudian di tahun 2024 agenda besar yang lainnya adalah dalam hal ekonomi, yaitu udah pasti pemulihan ekonomi ya. Tadi sudah aku info juga bahwa kemungkinan besar suku bunga itu mulai akan
slowing down, yang mulai akan turun, ya teman-teman tinggal cek aja sektor kalian menarik sektor apa. Kalau lebih itu sih outlookku terhadap market 2024. Kalau bicara sektoral, ya untuk saat ini ya itu masih mengerucut ke satu lah, yaitu ke sektor yang memang relate ke suku bunga yang turun tadi, ya. Dan itu juga bisa langsung relate ke IKN juga, ya, which is sektor konstruksi properti dan sebagainya. Ya bisa jadi itu akan perform di tahun 2024 dan juga mungkin sektor EBT kalau misalkan performanya kembali bagus lagi perusahaannya dan bahkan lebih bagus lagi itu bisa di perform di tahun 2024. Oke, berarti kira-kira IHSG kita akan kemana nih kok? Kalau aku lihat sih lebih ke arah bullish ya. Kalau misalkan kita buka secara bentar, coba kita cek. IHSG kita bergerak sideways sudah cukup lama ya. Dari Oktober sambil aku kasih lihat nih supaya teman-teman ada gambaran juga ya. Sorry. Nah ini kalau teman-teman cek ya IHSG kita kurang lebih gerakannya dari bulan Mei 2022 ya, atau lebih ke Desember 2021 deh. Ya, dari Desember 2021 hingga saat ini ya. Berarti kurang lebih udah 2 tahun. Itu kan mostly gak kemana-mana ya. Iya, betul. Ya, mostly ranging gini aja tuh. Dan di sini ada resistant area, yaitu sekitar area 7.200-an ya. Sampai 7.300. Nah, IHSG kita gerakannya udah mulai agak lebih bagus. Kelihatannya dari mana? Dari sini ya, teman-teman. Tuh. Di sini sudah mulai ada terjadi percepatan tren, which is itu good. Dan ini cepat loh. Ya. Jadi ini aku buka weekly chart, ini cepat dia naiknya. Ketimbang yang ini ya, ini cepat memang, terus kemudian dia koreksi kan ke bawah, terus kemudian dia belum pernah lagi tuh nyampe area 7.200 7.300 ini. Nah, kemudian baru nyampe di area tadi tuh Oktober 2023 sampai Desember. Ya, with ini gerakan impulsif yang bagus. Mungkin overview-ku ya. Bisa jadi dia akan pullback dulu ke sini. Ya. Nah, terus kemudian bisa jadi dia baru akan breakout dan membentuk all-time high yang baru. Ya, semoga itu kejadian dan harapan kita tentunya itu akan segera kejadian. Karena ya bosan lah ya market sideways kalau lebih 2 tahun nggak ngapa-ngapain gitu kan. Susah juga kan nyari saham-saham yang bagus dan balik lagi ke prinsip dasar analisis teknikal. Ketika sebuah saham sideways-nya panjang gitu ya, ketika dia breakout dengan volume kencang, itu bisa jadi impulsifnya gede banget. Mungkin ke 8.000, 9.000 atau sebagainya ya, why not gitu kan. Oke, jadi nah itu kan Visto kita lihat bahwa outlook-nya oke nih IHSG-nya mudah-mudahan kalau nggak ada sentimen buruk lagi. Jadi buat yang belum mulai investasi, jangan ragu lagi untuk memulai teman-teman kapan lagi kalau bukan sekarang dan mulai bareng sama investasiku. Nah, kita mulai ke pertanyaan di sini ada dari Kak Afifudi Navin, bahas BBRI dan GZCO dong Bang. Padahal saya bukan abang-abang ya. Oh. Ini sorry ya, saya pakai satu tangan jadi nggak bisa gambar dengan baik gitu kan. Karena satu tangannya lagi harus pegang HP. Ini tergantung nih pegangnya di berapa. Oke, kita bicara dulu BBRI ya. Sebentar, aku terangin dulu ya supaya kelihatan. Oke, ini chart BBRI. Jadi aku juga secara pakai indikator nggak terlalu ribet ya. Ini bentar, aku hapus dulu. Jadi cuma pakai MACD doang sama volume. Nah, untuk BBRI gimana? Kita buka secara yang gede dulu ya. Kita misalkan ke weekly chart. Nah, untuk weekly chart gimana? Dia memang ada rebound ya. Ada rebound dari sekitar area 4.800 ke sekitar 5.400. Overview-ku masih apa? Masih bullish ya. Kenapa? Karena dia ketahannya di sini. Ini ada area support memang yang dia ketahan. Cuma pertanyaannya adalah dia mampu nggak untuk breakout dari area ini? 5.000, area pertama 5.600, area kedua di sekitar area sini 5.800 ya. Yang bagus gimana? Yang bagus adalah dia bentuk seperti ini teman-teman. Ya, kalau misalkan dia bentuk cangkir kayak gini ya, terus kemudian dia breakout itu lebih bagus lagi. Oke, jadi kalau misalkan kalau udah punya barang di bawah ya udah tinggal hold ya. Kalau misalkan belum ada barang, nambahnya di mana? Kita tinggal buka ke daily aja. Ya, nambahnya di sekitar area mana sih? Kalau misalnya mau nambah, bisa taruh di sekitar area sini. Ini area pertama ya. Nah, ini ada area gap juga.
Kita area 5.000 sampai 5.100 dan kemudian area kedua di sekitar 4.800 sampai 5.000. Ini cakep kok. Ya kemarin juga kalau nggak salah sempat bagi dividen ya, sempat bagi dividen interim kalau nggak salah. Itu pertama kali deh kalau nggak salah BRI bagi dividen interim. Ya, ini salah satu bank yang strong juga. Kemudian kalau GZCO, nah ini juga salah satu saham yang naik karena grup konglomerasi. Cuma memang kalau aku lihat dia belum ada gerakan koreksi ya secara chart daily. Jadi secara chart daily lebih cenderung untuk koreksi ya. Apakah masih bisa untuk dimanfaatkan untuk copet-copet dikit? Jawabannya masih bisa ya. Tinggal teman-teman buka ke time frame yang lebih kecil aja. Nah, kalau misalkan teman buka chart 1 jam, ini kan dia ketahuan support nih. Tuh. Nah, dia ketahuan support. Jadi kalau misalnya di sini teman-teman mau entry ya silahkan dekat-dekat area 130 oke kalau misalnya mau coba entry. Cuma ya hati-hati jangan sampai dia jebol di bawah 130 gitu. Nah, ini belum terlalu kelihatan sih apakah dia akan lanjut rebound naik ke atas atau dia malah turun ke bawah. Tapi overall kalau aku lihat ya secara analisa volume di chart 1 jam ini masih bisa untuk menguji area 170 lagi untuk GZCO. Kalau belum punya barang ya. Karena ketika koreksi volumenya juga kecil nih. Ketika breakout dia kencang, ketika koreksi dia volume kecil-kecil. Jadi memang masih ada potensi lah untuk GZCO. Gitu. Langsung aja kok kita ke pertanyaan berikutnya ada GJTL nih. Sebenarnya pertanyaannya gajah tunggal naiknya kapan ya, Min? Nggak ada yang tahu kapan ya, kok ya. Saya kapan saya juga nggak tahu nih. Kecuali saya manajemennya ya. Boleh dibahas aja kok sedikit kok. Oke, kalau GJTL ini jujur secara fundamental sahamnya oke ya karena kan kemarin di kuartal 3 juga bagus ya. Ini nih momentumnya adalah di tanggal kalau nggak salah di tanggal 4 Desember ya. Lupa, sorry di sini ya 27 Oktober kalau nggak salah dia rilis laporan keuangan kuartal ketiga ya. Jadi langsung auto reject ke atas terus kemudian dia sideways di sini. Untuk saat ini yang saya lihat, yang saya update terakhir adalah pairnya itu masih di sekitar 2 atau 3 kalau nggak salah.